Kisah Abdullah bin Hudzafah, tawanan yang menundukkan Kaisar Romawi. Dalam sejarah Islam, keberanian sering terukir di medan perang, namun ada keberanian yang lahir di dalam penjara, di hadapan penguasa zalim, di saat tubuh tak berdaya, tapi hati teguh, tak tergoyahkan. Kisah Abdullah bin Hudzafah adalah salah satunya. Ia bukan panglima besar dengan ribuan pasukan, tapi tekadnya mampu menundukkan seorang kaisar Romawi yang memerintah separuh dunia. Keberaniannya bukan hanya menyelamatkan dirinya, tapi juga membebaskan ratusan tawanan muslim dengan satu ciuman di dahi. Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dari Bani Sahm, suku Quraisy. Ia terkenal cerdas, humoris, namun memiliki iman yang teguh. Abdullah termasuk utusan penting di masa Rasulullah. Salah satu misi paling bersejarahnya adalah membawa surat dari Nabi kepada Kisra Persia, mengajak sang raja masuk Islam. Misi ini penuh risiko, sebab menolak atau menghinakan surat Rasulullah berarti menantang Allah. Dan benar, Kisra saat itu merobek surat tersebut hingga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Semoga Allah merobek kerajaannya." Hadis riwayat Bukhari. Abdullah tetap melaksanakan amanah itu dengan berani, tak gentar meski berada di hadapan penguasa adik kuasa. Tahun demi tahun berlalu. Di masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, kaum muslimin terlibat pertempuran di wilayah Syam melawan pasukan Romawi. Dalam sebuah ekspedisi, Abdullah bin Hudzafah tertawan. Ia dibawa ke istana Kaisar Romawi di Konstantinopel. Kaisar yang telah mendengar tentang keberanian dan kecerdasan Abdullah melihat kesempatan untuk membuatnya berpaling dari Islam. Kaisar berkata, "Masuklah engkau ke dalam agamaku. Aku akan memberimu setengah dari kerajaanku." Abdullah menjawab tanpa ragu, "Seandainya engkau memberiku seluruh kerajaanmu, ditambah seluruh kerajaan Arab, niscaya aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad SAW walau sekejap mata." Sikap ini sejalan dengan sabda Rasulullah, "Sebaik-baik jihad adalah perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim." Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kaisar kemudian mencoba cara lain. Ia memerintahkan agar Abdullah dipenjara dan diberi seorang wanita cantik untuk menggoda imannya. Namun Abdullah tidak bergeming, bahkan tidak menoleh kepadanya. Melihat cara halus tak berhasil, Kaisar memerintahkan agar Abdullah disiksa. Ia dikurung tanpa makanan dan minuman berhari-hari. Lalu dihidangkan daging babi dan arak. Abdullah menolak menyentuhnya meski lapar dan haus membakar tubuhnya. Puncaknya, Kaisar memerintahkan mendidihkan air dalam bejana besar. Seorang tawanan muslim dimasukkan ke dalamnya hingga dagingnya terlepas dari tulang. Abdullah yang menyaksikan kekejian itu secara langsung membuat air matanya tak kuasa menetes. Kaisar menyangka ia menangis karena takut mati. Namun Abdullah menjawab, "Aku menangis karena aku hanya punya satu nyawa. Seandainya aku punya 100 nyawa, aku ingin semuanya mati di jalan Allah seperti saudaraku itu." Kaisar mulai kagum pada keberanian dan keteguhan Abdullah. Ia berkata, "Ciumlah keningku, aku akan membebaskanmu." Abdullah menjawab, "Bukan hanya aku, tapi seluruh tawanan muslim harus bebas." Kaisar menyetujui. Abdullah pun mencium keningnya, bukan karena tunduk, tapi demi menyelamatkan ratusan saudaranya. Setibanya di Madinah, Khalifah Umar bin Khattab meneteskan air mata mendengar kisah ini. Beliau lalu berkata di hadapan para sahabat, "Setiap muslim wajib mencium kening Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama melakukannya." Umar pun berdiri dan mencium keningnya sebagai bentuk penghormatan atas keberanian dan kecerdasannya. Dari perjalanan hidup Abdullah bin Hudzafah yang penuh keberanian ini, kita dapat memetik sejumlah pelajaran berharga yang relevan sepanjang zaman. Pelajaran pertama adalah keberanian memegang prinsip, berpegang teguh pada akidah walau nyawa menjadi taruhannya. Pelajaran kedua adalah kepemimpinan yang menginspirasi. Pemimpin sejati akan menjadi teladan di garis terdepan, bukan hanya memberi perintah. Pelajaran ketiga adalah keteguhan di tengah ujian. Godaan kekuasaan, harta, bahkan ancaman kematian tidak menggoyahkan keimanan yang kokoh.
Pelajaran keempat adalah kecerdikan dan hikmah. Menghadapi musuh tidak selalu dengan kekuatan fisik, tapi juga strategi dan kecerdasan. Dan pelajaran terakhir adalah pengorbanan untuk umat. Kesediaan berkorban demi keselamatan dan kemaslahatan banyak orang adalah ciri pejuang sejati. Kisah Abdullah bin Hudhafah mengajarkan bahwa kemenangan tidak selalu diukur dari banyaknya musuh yang tumbang, tapi dari hati yang tetap teguh di hadapan fitnah dunia. Ia membuktikan bahkan dalam status tawanan, seorang muslim bisa menaklukkan penguasa dunia dengan iman, akhlak, dan kecerdikan. Semoga kita diberi keberanian untuk mempertahankan iman, seperti sabda Rasulullah yang berbunyi, "Barang siapa yang mati menjaga agamanya, maka ia mati syahid." Hadis riwayat Imam Ahmad. Semoga kita diberi keberanian seperti Abdullah bin Hudhafah yang tidak menjual keyakinannya walau dunia ditawarkan di tangannya. Amin ya Rabbal Alamin.